Di sebuah kastil, seorang pangeran dari kerajaan Natra, bernama Wain Salema Arbales ditemani ajudannya Nining Raleigh, sedang mendengarkan laporan dari bawahannya. Termasuk situasi bahwa kekaisaran sedang terjadi konflik perebutan tahta. Kondisi kekaisaran sangat berbanding terbalik dengan kondisi kerajaan Natra yang tetap stabil di bawah kepemimpinan Pangeran Mahkota Wain, meskipun raja sedang sakit. Para bawahan yang terus menyanjung Wain, dibalas Wain bahwa bawahannya hari ini juga merupakan harapan masa depan Natra. Namun di balik itu sebenarnya Pangeran Wain sangat muak dengan jabatannya yang sekarang. Dia ingin sekali menjual kerajaan Natra. Saat Wain sedang merajuk tentang kondisinya, ajudannya Nining mencoba untuk menghibur Wain dan memotivasinya. Natra merupakan negara di ujung benua yang musim seminya pendek dan musim dinginnya panjang. Dengan kondisi alam yang dipenuhi bebatuan tandus dan pegunungan membuat ekonomi Natra sulit berkembang. Singkatnya, Natra merupakan negara yang miskin. Wain berencana untuk membenahi Natra bukan untuk meningkatkan nilai kerajaan Natra agar nilai jualnya semakin mahal. Falanya Elk Albales adalah putri kerajaan Natra, adik Wain, ditemani ajudannya Nanaki Raleigh mengunjungi Wain di ruangan kerjanya. Hari itu Falanya memberikan informasi bahwa kondisi ayah mereka, Raja Natra, semakin baik. Dan rencana mereka sebelumnya untuk jalan-jalan bersama harus ditunda karena kerajaan Natra sedang diserang oleh kerajaan Marden. Menurut analisa Wain, Raja Marden, raja yang sekarang banyak dikelilingi oleh pejabat yang korup dan suka menjilat seperti di negeri Wakanda plus 26. Menurut Falanya, pasukan Natra sudah sangat bersemangat mempertahankan Natra dari serangan kerajaan Marden. Selang beberapa hari, di medan pertempuran, Wain menganalisa kekuatan Natra berjumlah 6.000 pasukan sedangkan Marden berjumlah 7.000 pasukan. Sebagai pangeran jenius, Wain mampu memberikan motivasi bagi pasukannya yang gugup menghadapi peperangan pertamanya. Di bawah komando Jenderal Urgio, pasukan Marden yang unggul dalam jumlah memilih memusatkan serangan di tengah. Pasukan Natra yang kalah jumlah memilih bertahan. Namun di luar dugaan Pangeran Wain maupun Jenderal Urgio, pasukan Natra malah unggul dalam peperangan tersebut. Seiring berjalannya perang, pasukan Natra yang masih banyak seorang pemula mulai tertekan dalam perang. Melihat itu Wain langsung memilih mundur untuk memancing jenderal musuh keluar untuk mengejarnya. Jenderal Urgio yang melihat pasukannya berhasil menerobos pasukan Natra langsung bergerak untuk menangkap Pangeran Wain. Namun ternyata itu jebakan yang dibuat oleh Wain dan Nining. Jenderal Urgio yang terpisah dari pasukan utamanya langsung disergap oleh Nining dan berhasil dikalahkan. Dan Natra pun berhasil memenangi perang. Mendapatkan kemenangan, Wain tidak terlalu senang, namun dia malah bingung langkah apa yang selanjutnya akan diambil, karena dia sendiri tidak menduga akan memenangkan perang ini secara telak. Malam harinya, para bawahan Wain mengusulkan untuk menyerang balik Marden. Mendengar usulan itu Wain pusing. Karena jika dia salah mengambil keputusan, para jenderal bisa berbalik melawannya dan terjadi kudeta. Wain kemudian mengusulkan untuk menyerang tambang emas Warden, tempat yang sangat sulit ditaklukkan agar para jenderal menyerah terhadap ide untuk menyerang Marden. Namun di luar dugaan para jenderal malah mendukung keputusan Wain tersebut. Singkat cerita, Wain dan pasukannya berhasil merebut tambang emas kerajaan Marden. Namun tambang emas yang telah direbut ternyata hanya memiliki sedikit cadangan emas di dalamnya. Di istana kerajaan Marden, sang raja marah karena tambang emasnya telah direbut Natra. Sang raja kemudian memerintahkan untuk merebut kembali tambang emas yang telah diambil Natra. Kerajaan Marden mengirim Jenderal Drowot dengan 30.000 pasukannya untuk merebut kembali tambang emas.
Wayne dan pasukannya mencoba mempertahankan tambang emas untuk menjadi alat negosiasi dengan kerajaan Marden untuk menutupi biaya perang. Wayne menganalisa jika mereka dapat bertahan selama 1 bulan dari serangan Marden, mereka dapat bernegosiasi perdamaian dan meminta uang tebusan tambang emas. Jenderal Drought pun terkejut bagaimana bisa Natra tetap unggul mempertahankan tambang emas, padahal dia membawa 30.000 pasukan bersamanya setelah beberapa hari pertempuran. Di saat yang bersamaan dia mendapatkan informasi dari tim pengintai bahwa mereka telah menemukan goa yang menuju ke pangkalan utama Natra. Mendengar hal itu, Jenderal Drought mengirim pasukannya untuk menyerang dari goa tersebut. Namun ternyata itu jebakan, dan goa itu pun longsor dan mengubur pasukan Marden hidup-hidup. Kegagalan tersebut membuat Jenderal Drought mulai kehilangan kesabarannya. Di malam selanjutnya, Wayne meluncurkan serangan di malam hari membuat Jenderal Drought semakin dibuat marah. Setelah 2 minggu Natra masih mempertahankan tambang emas, Jenderal Drought mengutus Komandan Logan untuk bernegosiasi dengan Wayne. Dia meminta Wayne menyerah tanpa syarat, namun ditolak oleh Wayne. Komandan Logan akhirnya kembali. Sebelum kembali dia sempat menghina Ninim yang seorang Flam. Hal itu memancing kemarahan Wayne. Di pertempuran yang terjadi di minggu ketiga, di kemah Jenderal Drought datang 2 utusan yang ternyata Pangeran Wayne dan anak buahnya. Wayne dan anak buahnya melewati goa untuk menyerang kemah Jenderal Drought. Wayne pun akhirnya dapat mengalahkan Jenderal Drought dan Natra sekali lagi memenangkan perang atas kerajaan Marden. Singkat cerita, pesta kemenangan pun dirayakan. Di tengah pesta Ninim mengatakan bahwa ibu kota Marden telah dikuasai oleh kerajaan Kafarin. Kekalahan Marden disebabkan karena terlalu banyak mengerahkan pasukan melawan Natra sehingga ibu kota mereka tanpa penjagaan pasukan yang cukup. Wayne pun kembali bersedih karena rencananya untuk bernegosiasi damai dan menjual kembali tambang emas kepada Marden gagal. Di sisi lain, ternyata ditemukan sumber emas baru di dalam tambang emas meskipun tidak banyak. Mendengar itu Wayne merasa senang dan ingin liburan selama beberapa hari, namun Ninim langsung mencegahnya karena banyak hal yang harus dilakukan Wayne sebagai putra mahkota. Setelah berhasil memenangkan perang dengan kerajaan Marden, suatu hari Wayne mendapatkan kunjungan dari putri kekaisaran. Ninim bertanya-tanya motif apa yang dimiliki sang putri untuk pergi ke Natra. Dan sang putri kekaisaran pun datang. Ketika Wayne menyambutnya, Wayne terkejut bahwa sang putri ingin bertunangan dengan dia. Ternyata putri yang datang merupakan teman akademi Wayne dan Ninim di kekaisaran yang bernama Loa. Wayne pun langsung curiga Loa membawa misi tersembunyi atas kunjungannya ke Natra, mengingat Wayne sudah hafal watak usil dan nekat dari Loa. Saat jamuan makan malam, Wayne dan Loa pun berbincang satu sama lain. Loa menyanjung Wayne yang telah berhasil memerintah Natra dan memenangkan perang melawan Marden. Wayne pun dalam perbincangannya dengan Loa mencoba untuk menebak tujuan satu sama lain. Setelah makan malam, Wayne dan Ninim menyusup ke kamar Loa dengan bersembunyi di kotak pakaian yang dikirim Wayne untuk Loa. Setelah sedikit bernostalgia, Loa memberitahu Wayne tujuan ke Natra adalah untuk beraliansi dengan Wayne untuk merebut tahta kekaisaran melawan 3 pangeran lainnya yang juga sedang saling bertarung merebutkan tahta kekaisaran. Namun Wayne menolak tawaran tersebut. Dan Wayne pun merasa bahwa tujuan Loa tidak sesederhana apa yang diucapkan. Loa pasti masih menyembunyikan tujuan sebenarnya dan Wayne curiga itu berkaitan dengan senjata asing yang sedang beredar di sekitar Natra. Keesokan harinya, Ninim minum teh bersama Falanya. Falanya merasa galau karena kakaknya Pangeran William akan bertunangan dengan Loa, dan mungkin putri Falanya akan kesepian sendirian, tapi Ninim berhasil menenangkannya. Sore harinya, Loa mengajak Ninim mandi bersama untuk mengenang masa lalu, dan Loa bercerita bahwa dia sedang dikejar-kejar seorang bangsawan bernama Geralt Antegatal. Di tempat lain Wayne sedang menjelaskan sejarah kekaisaran kepada Falanya, di mana kekaisaran berhasil mengalahkan kerajaan-kerajaan lain sampai wilayahnya luas seperti sekarang. Kerajaan-kerajaan yang sempat membuat aliansi harus kalah dari kekaisaran karena pengkhianatan dari Raja Antegatal.
Sebagai bentuk terima kasih atas kontribusi Raja Antegatal membantu kekaisaran, dia diangkat menjadi bangsawan di daerah kekaisaran. Setelah itu, Wayne mendapat laporan dari bawahannya ada senjata asing beredar di Natra. Wayne pun langsung menyuruh bawahannya untuk mengirim surat ke anak bangsawan Antegatal, dan paginya dia mengajak Lowa untuk minum teh bersama. Dalam pesta teh, Wayne langsung menanyakan maksud lain dari kedatangan Lowa ke Natra. Lowa masih sempat mengeles. Wayne langsung menyampaikan deduksinya bahwa Lowa punya tujuan lain, yakni akan ada pemberontakan di beberapa daerah bekas negara-negara jajahan kekaisaran. Wayne mencurigai itu karena ada senjata asing yang sekarang beredar di Natra akan digunakan untuk pemberontakan itu, dan Natra sebagai tempat persinggahan senjata-senjata tersebut. Menurut Wayne, Lowa datang ke Natra untuk memancing para pemberontak untuk menangkapnya agar ketiga pangeran sadar akan adanya pemberontakan di dalam kekaisaran. Lowa pun tidak menyangkal dugaan Wayne tersebut. Ketika terjadi pemberontakan, Lowa bertujuan menjadikan Natra sebagai tempat untuk bernegosiasi dengan bangsawan Antegatal agar Lowa dapat naik tahta ketika para pemberontak dapat mengalahkan ketiga pangeran. Lowa berani melibatkan Natra dalam rencananya karena ada Nining di Natra, di mana bagi negara barat yang menjadi otak pemberontakan di kekaisaran beranggapan bahwa Flam merupakan budak dan sampah yang tidak berarti, dan hal tersebut sangat tidak disukai oleh Wayne. Lowa pun sempat minta maaf karena melibatkan Natra dalam rencananya. Namun Wayne mengatakan kepada Lowa bahwa Antegatal tidak akan menyerang Natra untuk merebut Lowa, karena Wayne sudah mengirim surat kepada anak bangsawan Antegatal yang sangat menyukai Lowa untuk datang ke Natra. Tidak lama kemudian, Nining memberitahu kepada Wayne bahwa Gerard Antegatal telah datang. Wayne pun menyambutnya. Wayne mengatakan kepada Gerard akan diadakan jamuan makan malam bersama Putri Lowa untuk menyambut kedatangan Gerard. Nining sempat marah kepada Gerard karena memperlakukan Wayne secara tidak dengan hormat. Dalam jamuan makan malam nanti, Wayne menganalisa Lowa akan mencoba memanfaatkan Gerard untuk mengungkap dan melawan rencana pemberontakan yang ada di daerah Antegatal. Menurut Wayne, setelah Lowa berhasil menekan pemberontakan, dia akan mewujudkan mimpinya untuk menjadi kaisar, dan Natra ingin Lowa jadikan sebagai pendukungnya untuk mencapai hal itu. Wayne sendiri berencana untuk menjodohkan Lowa dan Gerard di jamuan makan malam nanti, kemudian mengirim kembali Lowa bersama Gerard. Sedangkan Lowa berencana untuk memprovokasi Gerard untuk melawan ayahnya yang terlibat pemberontakan dan meminta bantuan pasukan Natra untuk membantu perang melawan ayahnya Gerard. Jamuan makan malam politik pun dimulai. Di jamuan malam itu, setelah Wayne menyanjung Gerard, dia langsung memulai serangan pertamanya untuk segera menjodohkan Gerard dengan Lowa. Dibalas oleh Lowa pengumuman akan dibuat kalau Wayne ikut dengan Lowa ke kekaisaran untuk mengumumkannya. Di tengah pembicaraan tersebut, Gerard menyadari bahwa Wayne dan Lowa sepertinya sudah saling kenal lama. Hal itu dibenarkan oleh Wayne jika dia dan Lowa merupakan teman ketika bersekolah di Akademi Kekaisaran. Gerard kemudian menantang Wayne untuk beradu pedang. Gerard menantang Wayne agar dia terlihat hebat di depan Putri Lowa. Wayne pun berencana agar hasilnya imbang agar dia dan Gerard dapat menjaga wibawa masing-masing. Namun ternyata Wayne secara tidak sengaja malah memenangkan adu pedang. Tidak terima dikalahkan oleh Wayne, Gerard menyerang Wayne sekali lagi dengan membabi buta dan Wayne menghindari serangan tersebut. Namun karena mabuk, Gerard malah terjun sendiri dari lantai 2 istana dan meninggal. Ayah Gerard yang mendengar kabar tersebut mengira bahwa anaknya telah dibunuh. Dengan kematian Gerard di Natra dapat menjadi alasan bagi Antegatal menyerang Natra. Namun bangsawan Antegatal ragu karena bisa saja sang Putri Lowa telah mengetahui rencana pemberontakannya. Di kantornya, Wayne pusing, memikirkan bagaimana caranya dia menyampaikan penyebab kematian Gerard merupakan sebuah kecelakaan. Karena kondisi sudah kacau, maka Wayne harus mengambil inisiatif untuk membalikan keadaan dan melepaskan Natra dari pusaran konflik ini. Di tengah Wayne memikirkannya, langkah selanjutnya Lowa datang menemuinya. Lowa pun mengatakan untuk menyerah terhadap rencananya.
dan dia meminta Wayne untuk bekerja sama memikirkan jalan keluar bersama. Dan rencana pun segera disusun. Rencana tanpa mengerahkan pasukan Natra karena ekonomi Natra sedang tidak mempunyai uang sampai harus menaikkan harga bahan bakar minyak seperti negeri Wakanda. Tidak berselang lama rencana pun berhasil disusun. Keesokan harinya rencana dimulai, Wayne bersama 4 pengawalnya mengirimkan jenazah Gerard langsung ke rumah bangsawan Antegatal. Wayne pun disambut dengan pedang oleh para pengawal bangsawan Antegatal. Wayne menyarankan agar mereka duduk bersama untuk berbicara untuk kebaikan bersama. Pasukan pemberontak yang mengetahui kedatangan Pangeran Wayne tersebut merencanakan untuk membunuh Pangeran Wayne. Di ruang kerjanya, Marquess Antegatal dan Wayne bernegosiasi bahwa Putri Lowa telah mengetahui rencana pemberontakan bangsawan Antegatal. Dan Wayne menawarkan agar Marquess menyerah terhadap rencana pemberontakan dan menyalahkan semua kejahatan kepada anaknya yakni Gerard Antegatal. Wayne mendesak Marquess mengaku bahwa Gerard merupakan dalang pemberontakan. Marquess meminta waktu untuk berpikir dan akan segera berangkat menemui Putri Lowa untuk meminta ampun. Di tengah jalan Pangeran Wayne dan rombongannya dihadang oleh kelompok pemberontak. Terjadi pertarungan yang berhasil dimenangkan oleh Wayne. Sedangkan di tempat lain, Marquess ternyata menolak penawaran Wayne, dan lebih memilih menyerang Natra untuk menangkap Wayne dan Putri Lowa. Marquess membawa pasukannya untuk mengejar Wayne, dia percaya diri akan berhasil menangkap Wayne dengan jumlah pasukannya. Namun sebelum Wayne dapat tertangkap, Marquess dikagetkan dengan ratusan pasukan Natra yang menghadangnya. Dari arah belakang tiba-tiba ada pasukan yang ternyata pasukan kekaisaran di bawah kepemimpinan Lowa. Utusan pasukan Lowa tersebut meminta Marquess menghadap Lowa. Di dalam tenda Marquess telah ditunggu Lowa. Marquess pun dipaksa untuk tunduk kepada Lowa dan pemberontakan berhasil ditekan. Setelah itu berakhir, Lowa pun memutuskan untuk membatalkan pertunangannya dengan Wayne agar dia lebih bebas untuk ikut merebutkan tahta kekaisaran. Dalam pembicaraan dengan Minim tersebut diketahui bahwa Lowa sebenarnya sangat menyukai Wayne. Setelah itu Lowa berpamitan kepada Wayne, dan Lowa bertanya kenapa melakukan semua ini untuk membantu kekaisaran. Wayne mengatakan jika dia hanya menepati janjinya dulu yang dia buat kepada Lowa ketika masih di akademi. Dan Lowa pun kembali ke kekaisaran dengan tekad yang lebih kuat untuk menjadi ratu kekaisaran. Dan sekian rangkuman alur cerita kiat pemulihan negara berutang ala Pangeran Jenius Part 1 yang terdiri dari episode 1 sampai dengan episode 5.